Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konten matematika khususnya tentang definite integral. Nah, di konten kali ini saya akan jelasin apa itu definite integral dan apa perbedaannya dengan indefinite integral dan aplikasi yang kalian bisa gunakan di definite integral. Nah, tanpa berlama-lama, kalian boleh tonton video ini sampai selesai ya guys. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya ya guys. Jadi yang pertama itu perbedaan indefinite dengan definite integral. Jadi kalau pada topik sebelumnya kalian kan belajar yang ini guys ya, indefinite integral ya. Jadi ini no bounds, artinya tidak ada batas-batasnya. Jadi ketika kamu menyelesaikan integral dari x kuadrat dx, ya kamu tinggal naikin aja pangkatnya, ditambahin 1 jadi 3, kemudian ini dikalikan 1/3 seperti itu. Dan ditambahin c, nilai konstannya. Pada topik sebelumnya, kalian tuh belajar skill mencari nilai C-nya, seperti itu ya, di mana kurva ini melewati sebuah titik. Nah, sekarang perbedaannya kalau di definite integral, ini ada boundariesnya. Ya, kalian akan belajar menghitung sebuah integral dengan batas-batas tertentu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Saya akan langsung ajarin. Misalkan contohnya seperti ini guys ya. Integral x kuadrat dx dari batasnya min 1 sampai ini 4 guys ya. Min 1 kita sebut ini lower boundaries, yang ini 4-nya disebut upper boundaries seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebenarnya sama, kamu lakukan integral seperti biasa ya, seperti cara indefinite integral, cuma nggak perlu pakai C. Jadi yang kamu lakukan itu, kamu tulis sepertiga X pangkat 3, kemudian kamu nggak usah plus C, kamu langsung tarik garis, ya ini garis boundary seperti ini untuk batas atas dan batas bawahnya. Kemudian kamu hitung, caranya kamu masukkan nilai 4 ke dalam fungsinya yang sudah diintegral, dan min 1 ke dalam fungsinya yang sudah diintegral. Hasilnya itu kemudian kamu kurangi guys ya. Perhatikan di sini kamu akan kurangi. Seperti itu guys. Ya. Jadi ini hasilnya adalah didapat demikian ya. Hasilnya itu 65/3 seperti itu guys ya. Ini adalah contoh yang simple guys ya. Bagaimana untuk contoh yang lain guys? Sebenarnya contoh yang lain itu juga sama. Intinya kalian lakukan integral seperti biasa ya. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Maksudnya kamu tidak perlu menuliskan tambah C, tapi kamu harus teliti menghitung ketika memasukkan nilai boundariesnya. Nah, ini kamu integralin terlebih dahulu. Kalau ini saya pisah. Ya, jadi hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 plus 3X. Kemudian boundariesnya kamu masukin 2 dan 0. Nah, berarti duanya ini kamu masukin dulu ke sini dan ke sini ya guys ya. Jadi ini seperti ini. Kemudian dikurangi dengan yang 0 sekarang dimasukin ke function yang sudah diintegral. Jangan lupa karena ini minus guys ya. Ingat ya, ini tuh minus. Itu jangan lupa dikasih kurung untuk yang di sebelah kanannya ya. Hasilnya di sini adalah 26/3 guys ya. Ini adalah contoh simple yang kedua guys ya. Jadi tidak terlalu sulit ya guys ya melakukannya ya. Nah, kalau begitu apa sih aplikasinya menghitung definite integral ini? Salah satu aplikasinya itu kita bisa menghitung luas sebuah area atau sebuah bidang yang dibatasin oleh kurva ya guys ya. Jadi misalkan kalian memiliki sebuah kurva guys ya. Kurva yang warna hijau dengan yang warna biru seperti ini. Dan dibatasin kita mau menghitung dari batas boundaries A sampai boundaries B. Nah, kita mau hitung nih berapa luas daerah yang diarsir nih. Ini kan bentuknya kan aneh. Ini kotak bukan, lingkaran bukan, segitiga juga bukan. Jadi ilmu kalian tuh sudah bukan menggunakan ilmu yang kalian pelajarin mungkin waktu SD, SMP ya. Jadi kalian sudah levelnya SMA, belajar ilmu yang lebih tinggi seperti itu. Ini kalian bisa menggunakan konsep integral. Jadi kalian bisa menghitung areanya dengan melakukan integral dari batas A sampai batas B. Nah, fungsinya itu top dikurangi bottomnya ya. Jadi selalu atas kurangi bawah. Ingat ya guys ya. Jadi dalam aplikasi integral ini kalian juga harus bisa menggambar kurvanya. Ya misalkan kalian diminta gambar misalkan kurva X pangkat 2 min 4. Nah, skill ini kalian sudah harus bisa. Ini sudah belajar di konten sebelumnya ya. Saya nggak akan jelasin lebih dalam tentang menggambar ini. Kalian bisa cari di konten saya sebelumnya. Ya, jadi kalian bisa menentukan untuk top dan bottomnya seperti itu. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. Nah, kebetulan di contoh soal kali ini sudah saya bantu berikan gambarnya. Misalkan in case kalau nggak ada gambarnya, kalian harus ini gambarin sendiri seperti itu ya. Nah, ini kebetulan sudah ada gambarnya. Nah, kalian diminta tentukan luas yang dibentuk oleh equation quadratic function yang ini 4 min x pangkat 2 dengan sumbu x. Sumbu x itu yang ini guys ya. Sumbu x saya kasih warna yang hijau aja. Ini sumbu x guys.
ya. Jadi yang diarsir tuh berapa areanya. Nah, itu kan nggak bisa menggunakan formula yang biasa kan, yang misalkan segitiga setengah kali base kali height kan enggak. Itu kan bukan segitiga atau bukan rectangle. Nah, kalian pakai integral. Tadi rumusnya adalah area integral dari A sampai B. Nah, dari fx kurang gx. Fx ini harus yang bagian top kurangi bagian bottom. Nah, bottomnya itu adalah yang part yang warna hijau. Sudah jelas banget ya guys ya. Jadi yang topnya itu kamu tinggal masukin aja guys ya. Topnya itu ya ini ya, 4 min X pangkat 2 dikurangi, ya ini bagian topnya, dikurangi yang bottomnya itu yang hijau. Nah, hijau ini kan garis Y sama dengan 0, jadi masukin aja 0 seperti ini. Nah, untuk boundaries, lower boundariesnya ya jelas ini negatif 2, ya, dari sini, dari gambar, sampai 2. Seperti itu guys. Tinggal lakukan perhitungan saja, ya. Jadi kita coba integralin terlebih dahulu, ini jadi 4X min sepertiga X pangkat 3, masukin batasnya, hitung teliti ya guys ya. Ini batas x-intercept ya. Jangan lupa ketika ini dikurangi, kamu harus kasih tanda kurung ya guys ya. Jangan lupa guys ya, takutnya kalian lupa ya, karena di sini negatif ya, rumusnya memang negatif untuk melakukan integral ini. Nanti didapat hasilnya adalah 32/3 guys ya, ini jawabannya guys. Nah, tapi saya akan berikan satu tips lagi untuk menyelesaikan soal ini, tapi berhitungnya lebih mudah. Ya, jadi kalian sudah belajar konsepnya tadi, perbedaannya, aplikasinya, dan saya kasih salah satu tipsnya ya. Kalau menghitung luas yang seperti ini, bagaimana kalau bisa dilakukan dengan lebih cepat. Jadi rumusnya sebenarnya sama, hanya kamu mengakali boundariesnya. Ya, top dan bottomnya tidak berubah ya. Jadi bagian topnya itu yang warna merah, sekarang bottomnya itu tetap yang garis yang warna hijau. Ini juga sama, tidak berubah. Yang ini kan juga tetap warna merah, tidak berubah. Hanya boundariesnya. Kamu perhatikan, yang ini 2. Loh, kok yang itunya 0? Hah, kok 0? Jadi kita lagi ngitung yang part yang warna hitamnya aja nih guys. Jadi dari 0 sampai 2. Loh, terus karena itu sifatnya simetris, endingnya nanti kita kalikan 2. Boleh seperti itu. Jadi kamu tinggal menghitung seperti ini, tetap seperti biasa ya. Jadi nanti kamu hitung, nah nanti akan didapat seperti ini guys ya. Ini akan lebih mempermudah kamu ketika menghitung bagian yang sebelah kanan ya guys ya. Jadi ini saya ulang ya sekali lagi. Jadi ini kita hitung bagian sebelah kanannya aja, kemudian nanti endingnya kamu akan kalikan 2 seperti itu ya. Nah, kayak gini guys ya. Ini akan mempermudah hitungan kamu ya. Jangan lupa dikasih kurung tapi nggak ngefek gitu ya. Ini 0. Nah, jawabannya itu 16/3, tapi 16/3 itu hanya yang bagian sebelah kanannya aja. Sebelah kirinya itu intinya juga sama. Kan sifatnya simetris. Dan ini kamu jangan lupa kalikan 2 dan hasilnya itu juga sama. 32/3 unit square. Seperti itu guys ya. Oke guys, demikian konten tutorial kali ini mengenai tentang definite integral. Semoga video konten ini bisa membantu kalian dapat pemahaman yang lebih jelas dan kalian bisa menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan definite integral. Kita akan ketemu di video tutorial yang lain untuk membahas soal-soal yang lain guys. Terima kasih.